Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nasrullah. Saya salah satu mahasiswa di UBP Karawang ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan fiskal. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua dan dosen-dosen yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh. Baik, lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Jadi itu pengertian kebijakan fiskal ya. Kalau sekarang kita akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sebuah kebijakan yang kredibel dan berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian. Pembahasan mengenai proses perumusan sebuah kebijakan yang baik secara detail dibahas dalam buku kebijakan perpajakan, optimalisasi insentif dan kesinambungan fiskal. Itu tadi salah satu tujuan kebijakan fiskal ya. Oke, selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif yang pertama ya. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi nominal pajak. Umumnya kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Dan selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Dan yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikut adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misal, penundaan pembayaran THR bagi PNS dan lain sebagainya. Yang ketiga ada obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan yang keempat, yang terakhir, alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil,
Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya, misalnya di masa pandemi. Pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Baik, tadi penjelasan tentang kebijakan fiskal ya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Nah, nanti yang akan kita jelaskan yang pertama pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter ya. Yang pertama, baik pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Dan yang kedua ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya, serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Dan yang ketiga, jenis kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Pengertian kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, BI menjalankan kebijakan ini. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Hampir sama ya kayak tadi. Pengertian kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Dan yang terakhir akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Di dalam instrumen kebijakan moneter ada 4 penjelasan ya. Yang pertama ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Dan yang terakhir ada imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Baik, segitu aja paling penjelasannya tentang kebijakan fiskal dan moneter di mata kuliah ekonomi makro ini. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.